Saudara, seorang pria di Probolinggo babak belur dihajar warga setelah terpergok mencuri motor. Beruntung polisi segera datang dan langsung mengevakuasinya ke Mapolsek setempat. Amuk warga tak terkendali dan terus menghajar seorang pencuri motor di desa Tigasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Takut buruannya kabur, warga mengikat kedua tangan dan kaki pelaku berinisial RS, warga desa Penawungan, Kecamatan Ranuyo, Lumajang. Beruntung polisi segera datang hingga nyawanya terselamatkan. RS lalu dibawa ke Puskesmas Leces untuk dirawat sebelum dibawa ke kantor polisi. Pelaku terpergok mencuri motor milik warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran. Pelaku sudah membawa kabur motor curiannya itu namun tertangkap warga. Kades Penawungan Gilap Prayit mengakui jika pelaku adalah warga desanya dan telah lama mengidap kelainan jiwa. Saya tadi di rumah, banyak orang kan, mau dimasak. Jadi sama anak saya jangan katanya kan mau dibakar. Mau dibakar, gitu. Tapi kan udah dibalik-balikan sama ada yang warga itu yang mengganti, ada yang enggak. Itu tadi infonya nyuri apa ya? Nyuri apa ya, Pak? Sepeda motor. Meski demikian, polisi masih melanjutkan penyelidikan dan membawa pelaku ke ahli kejiwaan. Disinyalir pelaku juga mencuri motor di sejumlah TKP di Probolinggo dan Lumajang. Telah terjadi pencurian sepeda motor yang kemudian pelaku dikejar oleh pemilik dan masyarakat, kemudian tertangkap di wilayah Kecamatan Leces. Petugas dengan reskrim mendatangi TKP dan mengamankan pelaku, yang kemudian pelaku dibawa ke Polsek Bantaran, kemudian dilaksanakan pemeriksaan di Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dan Andi Gafur melaporkan dari Probolinggo. Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak meringkus 3 pria asal Sumatera Selatan, sindikat pembobol rekening Puskesmas Kalikedinding, Surabaya. Pelaku membobol rekening dan mengambil uang 50 juta rupiah dengan cara menyebar pranala atau link palsu mirip dengan pranala bank. 3 pria asal Sumatera Selatan pelaku sindikat pembobol rekening milik Puskesmas Tanah Kali Kedinding diringkus Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. AA 19 tahun, WW 31 tahun, dan SH 50 tahun ditangkap di kampung halamannya di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan Puskesmas Tanah Kali Kedinding pada 22 Mei lalu yang kehilangan saldo 51 juta rupiah. Setelah penyelidikan, polisi mengantongi identitas ketiga pelaku. Menurut AKP Arif Rizky Wicaksana, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, modus pelaku diantaranya menyebar pesan di ponsel tentang perubahan biaya transfer dan mencantumkan pranala atau link palsu salah satu bank. Korban yang tidak mengecek keasliannya langsung menyetujui sehingga data terekam dan pelaku bisa mengakses rekening korban. Penangkapan di wilayah Lebong Gajah, ya, di Sumatera Selatan. Modus operandinya yang dilakukan oleh para pelaku ini ada banyak rekan-rekan semua, ya. Salah satunya adalah mungkin teman-teman sering lihat adanya hoax atau pesan masuk ke alat telekomunikasi rekan-rekan, yaitu terkait perubahan biaya transfer. Lalu di situ dicantumkan ada link untuk rekan-rekan klik apabila menyetujuinya. Apa isinya apa? Itu isinya login, username, password, corporate ID. Jadi bisa langsung ngambil uang itu? Iya bisa. Itu Bisa minta PIN dari korban? Nggak perlu. jadi korban itu uangnya itu keambil itu apa prosesnya ketika mengklik atau mungkin ada proses lain, Mas? Nggak ada proses lain, itu langsung login aja. Tapi bukan dari Play Store ya? Bukan. Itu di Chrome. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 35 atau pasal 30 ayat 1 dan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, pasal 81 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana atau pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya.
Diduga akibat korsleting listrik, saudara, gudang kayu dan mebel di Jalan Raya Medayu Utara, Surabaya ludes terbakar. Satu petugas pemadam kebakaran tangannya terkilir akibat jatuh terperosok saat memadamkan api. Sebuah gudang kayu dan mebel di Jalan Raya Medayu Utara, Surabaya ludes terbakar Kamis pagi. Api diduga akibat korsleting listrik. Saat kejadian, gudang seluas 20 x 40 meter ini tidak ada kegiatan karena pekerja belum datang. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya harus berjibaku memadamkan api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kayu, thinner membuat api cepat membesar. Saat berusaha memadamkan api, satu petugas pemadam kebakaran jatuh terperosok hingga tangannya terkilir. Gudang ini ukuran 20 x 40 itu isinya bahannya kayu-kayu semua, karena ini selain gudang mebel juga alat pabrik untuk membuat mebel juga. Ada thinner, cat, bahan yang mudah terbakar, dan ini kayu-kayu semua tumbuhan lantai 1 maupun lantai 2 itu isinya kayu-kayu semua, jadi bahan yang sangat mudah terbakar. Apa dan dugaannya? Dugaannya sih karena belum ada aktivitas ya, mungkin dugaannya konsleting, tapi nanti yang lebih pasti dari kepolisian, Inavis nanti yang akan menjelaskan. Api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian setelah 15 unit truk kebakaran tiba di lokasi. Polisi kini masih menyelidiki kebakaran yang kerugiannya ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, hutan pinus di lereng Gunung Warak, Ngawi terbakar. Anggota TNI Polri, Perhutani, dan relawan berjibaku memadamkan api dengan cara tradisional. Kebakaran hutan pinus Rabu siang terjadi di Resor Pemangku Hutan atau RPH Salam milik Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Lawu. Tepatnya di lereng Gunung Warak, Desa Sumberjo, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Kencangnya hembusan angin dan panas sinar matahari membuat api dengan cepat menyebar. Dengan peralatan seadanya, anggota TNI, Polri, dan Perhutani serta relawan berjibaku memadamkannya meski terkendala medan yang curam. Teman-teman juga, semua relawan juga, Perhutani, dari Polsek, Kapolri juga semuanya kita cari aman dulu, baru setelah di posisi agak tidak terlalu lebat, baru kita buat sekat. Ini api datang pertama kali dari mana, Pak? Dari sisi barat, sisi barat ya. Yang terbakar ini selain pohon pinus apa aja, Pak? Awal mula kemungkinan dari sisi permukiman warga, terus berambah sampai ke hutan, sampai ke pinus. Sementara kita antisipasi dulu di Hutan Pinus untuk menuju ke titik Gunung Warak. Di sana ada perumahan RPU juga ada, kabel listrik juga ada. Tapi karena yang pertama tempat pemadamannya ini hutan pinus, jadi sangat sulit dipadamkan. Terus yang kedua medannya sangat ekstrim sekali, sehingga rekan-rekan dari relawan atau TNI Polri ini susah untuk menjangkau titik api. Agar api tidak meluas, petugas juga mengerahkan warga pinggiran hutan untuk memadamkannya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menyedot perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, saudara, truk tangki air tabrak penonton karnaval, 2 orang tewas, belasan lainnya terluka. Hingga vonis Pengadilan Negeri Surabaya terhadap 2 pemeran video mesum berjudul Kebaya Merah. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Sebuah truk tangki air menabrak penonton karnaval di Kecamatan Pacet, Mojokerto hingga menyebabkan 2 orang tewas dan 15 lainnya terluka. Peristiwa terjadi di jalan menurun, truk tersebut kehilangan kendali karena remnya tidak berfungsi. Sopir truk tangki air, Dwi Aryatama, 33 tahun, warga Asemrowo, Surabaya, ditetapkan menjadi tersangka oleh Satlantas Polres Mojokerto karena dianggap lalai mengemudikan kendaraannya. Di kantor polisi sambil menangis, Dwi Aryatama menyampaikan permohonan maaf dan bela sungkawa kepada para korban.
Dua pemotor tewas tertabrak truk trailer di Jalan Raya Gatot Subroto, lingkungan Tanjung Banyuwangi. Korban yang bernama Nurholis, warga desa Alian Banyuwangi itu menderita luka parah di kepala. Sementara rekannya Agus Aryadi, warga Jember juga meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat Agus Riyadi mengerem mendadak motornya untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya. Naas, motor korban tersenggol kendaraan lain hingga kedua korban jatuh lalu tertabrak truk. Saksi mata mengatakan kedua korban sebelumnya bermain ponsel dan bercanda di atas motornya. Mobil bak terbuka yang mengangkut 15 anggota drum band terguling dan menabrak rumah di Jalan Raya Desa Tampojung Gua, Kecamatan Waru, Pamekasan. Akibat kejadian ini 10 orang terluka, 2 diantaranya kritis. Kecelakaan bermula saat mobil pickup melaju kencang dan ugal-ugalan. Selain itu, pengemudi juga tak menguasai medan. Saat jalan berbelok, mobil justru terus melaju hingga menabrak rumah dan menyebabkan penumpang bak terbuka terlempar. Sopir pickup yang melarikan diri akhirnya bisa diringkus polisi. Seorang siswa SD berinisial ER tewas tersambar kereta api Pandalungan jurusan Jakarta Pasar Turi di perlintasan rel kereta api Jalan Sememi, Surabaya. Petugas BPBD dan PMI mengevakuasi jasad bocah berusia 13 tahun itu dan membawanya ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo. Menurut saksi mata, korban saat itu hendak berangkat ke sekolah, namun diduga ia tidak mengetahui ada kereta yang akan melintas. Polisi menyelidiki peristiwa ini dengan meminta keterangan saksi mata serta teman-teman korban. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis terhadap 2 pemeran video asusila berjudul Kebaya Merah. Pemeran pria berinisial BA divonis 1 tahun 2 bulan penjara. Sementara pemeran wanita AH mendapatkan hukuman 1 tahun penjara. Selain itu, kedua terdakwa juga mendapat tambahan vonis lain dalam kasus video dewasa lainnya bersama seorang perempuan lain berinisial CZ. Sehingga BA divonis tambahan 1 tahun 2 bulan penjara dan AH divonis tambahan 1 tahun penjara. Sedangkan CZ divonis 1 tahun penjara. Mereka dinilai terbukti membuat video asusila secara bersama-sama dan disebarluaskan ke media sosial. Guru SMP negeri di Lamongan yang membotaki belasan siswinya dikeluarkan dari sekolah. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut.